Yang eh, menjadi penjual lumayan banyak juga itu adalah selai lamat. Jadi eh, kami kami adalah produsen yang memang kita juga melihat selai lamat punya sistem penjualan yang sangat bagus, ya akhirnya saya tertarik juga untuk ditawarkan ke sana, dan alhamdulillah penjualan di sana cukup cukup baik lah, seperti itu. Perkenalkan, saya Denny, biasa dipanggil Mang Denny. Sekarang sedang merintis usaha dengan brand Gehu Panda. Nah, ini ya dengan brand Gehu Panda. Nah, ini Gehu Panda itu artinya toge, tahu, pangsit, dan lada. Jadi ini makanan khas dari Jawa Barat ya, tahu isi yang kita modifikasi dengan dibungkus kulit pangsit. Eh, Niat usaha membangun brand Gehu Panda itu ya untuk, ya salah satunya adalah sebagai ikhtiar untuk mencari rezeki kami dan keluarga, seperti itu ya. Berharap juga kedepannya ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk yang lain ya, supaya bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Itu seperti itu, Pak. Tahu itu makanan yang dari saya semenjak kecil sampai dengan sekarang itu masih tetap eksis, dan apalagi kalau sudah dibentuk dalam bentuk gorengan, itu makanan yang tidak lekang zaman, selalu ada, ditambah dengan isian sayuran akan lebih nikmat, seperti itu. Makanya berpikir dari situ ya, usaha tahu ini coba dijalankan ya, tapi tidak semudah apa yang dipikirkan dari awal. Tapi ternyata ketika sudah kita bentuk, kita goreng gitu ya, ya orang tidak terlalu apresiasi ya dengan apa yang kita lakukan, karena apa yang kita jual sama dengan orang lain jual. Pada saat itu sedang innya tahu pedas gitu ya, gitu pedas. Kita buat produk yang sama ya, 1 hari 2 hari kita buka, kita tutup ya, dilanjut ya kita inovasi seperti apa ya. Makanya ya kita tetap digoreng, tapi caranya kita bungkus dengan kulit pangsit itu. Makanya Gehu Panda itu ya tadi idenya dari hambatannya memang kembali ke diri kita ya. Itu ketika kita eh, memutuskan untuk berusaha, kita menginginkan sesuatu yang besar yang kita harapkan. Pada kenyataannya ketika kita berusaha berawal untuk usaha itu, yang kita dapatkan tuh bukan apa yang kita harapkan gitu. Jadi mulai dari omset yang tidak sesuai, terus juga mulai dari produk yang mungkin kurang diterima oleh konsumen, banyak hal seperti itu. Untuk saat ini kita dibantu keluarga. Kalau sebelum pandemi kita meng-hire 4 orang karyawan, kita bantukan untuk di sini. Tapi ketika pandemi ya dengan sangat berat hati juga kita tidak bisa mempertahankan ya, akhirnya karena pendapatan juga permintaan kurang ya, akhirnya kita kurangi, seperti itu. Jadi yang menolak pada masa pandemi itu hampir berapa persennya, Pak? Menolak sih enggak, tapi lebih menurun ya, menurun. Jadi dari permintaan misalnya 100 itu bisa turun 25, ya 75%. Gitu. Itu sih yang dialami seperti itu. Dan Sebelum pandemi kita produksi sekitar 80 sampai 100 pack sehari.
Jadi kalau isi satu pack itu isi 8, jadi sekitar 800 pack, 800 piece kita produksi sehari. Tapi setelah pandemi ya kita sistemnya kita rubah, jadi ya kita stok aja kebutuhan sepekan ini berapa, yaitu yang kita siapkan. Jadi ketika nanti ada permintaan kita tidak kosong. Seperti itu sih ya sekarang yang dilakukan. Pemasaran lebih banyak di Kota Bogor, di toko-toko frozen di Kota Bogor yang sudah kita supply, kita masukin. Juga ada di beberapa tempat di Depok, ada juga di Jakarta, sama ada juga di Bekasi. Gitu. Kalau untuk reseller biasanya mereka adalah konsumen kami dari awal. Jadi ketika mencoba produk kami cocok dengan mereka dan mereka suka, akhirnya mereka mencoba menawarkan. Itu kalau dari reseller. Kalau untuk toko-toko kami yang datangin mereka untuk menjualkan produk kami di toko itu dengan sistem ada yang beli putus lepas, ada juga yang konsinyasi. Juga kita coba tawarkan juga ke kafe-kafe saat ini yang sedang in banyak ya, untuk cemilan disandingkan dengan kopi, disandingkan dengan teh sambil mereka ngobrol ya ada cemilannya seperti itu. Ada Pak, tapi untuk saat ini memang kita terbatas ya, kita optimalkan ya tadi saya sendiri dengan beberapa jaringan teman juga kita optimalkan, dan mungkin mengoptimalkan juga media sosial seperti itu. Anak-anak sampai dengan usia 40 tahun lah ya. Biasanya sih orang tua yang membeli, ibunya misalnya untuk beli untuk cemilan anak-anak, bisa juga untuk lauk anak-anak, ini kan tahu ya, jadi bisa untuk lauk teman makan nasi anak-anak seperti itu. Kebanyakan di sini memang anak-anak sampai dengan usia 40-an, tapi kalau udah sepuh biasanya ya kan ini gorengan ya konsepnya, jadi kadang-kadang mereka juga ya kurang berani lah mereka yang gorengan seperti itu ya. Pandemi ini mengajarkan banyak hal ya terhadap kami para pelaku usaha ya, mengajarkan untuk kita tetap optimis dan juga siap menghadapi berbagai hal ya. Karena memang dunia usaha itu dunia yang tidak pasti, yang memang harus kita persiapkan mentalnya, dan mentalnya itu nggak cukup hanya 100%, harus disiapkan 1000% gitu. Nah berangkat dari situ sih alhamdulillah dengan kita juga komunikasi dengan teman-teman yang pelaku usaha yang lain ya terasa betul, tapi kita punya optimisme itu ya, sehingga memang kita mencoba mencari bagaimana caranya keluar dari kondisi seperti ini, minimal bertahan di saat kondisi pandemi ya. Tadi ya kita bisa membuat produk yang baru yang beririsan dengan beririsan dengan produk yang sebelumnya kita buat, sehingga kita tidak mengeluarkan banyak lagi, harus beli mesin lagi, harus beli alat lagi gitu. Kita memanfaatkan yang ada itu seperti itu ya. Ketika kita memang punya ide untuk melakukan segala sesuatu termasuk juga usaha itu, ketika kita yakin ide itu memang baik ya, kita juga bisa melaksanakan ya, laksanakan itu. Karena begitu banyak orang yang punya ide, tapi juga sedikit orang yang mengimplementasikan ide itu. Dan saatnya adalah sekarang mengimplementasikan ide itu, dan ketika sudah diimplementasikan juga dijaga ide itu. Ketika jaga konsisten dengan ide itu, karena sedikit juga yang memang konsisten dari sisi ide itu. Ya, betul sekali. Jadi ketika memang memutuskan usaha itu ya kita harus siap segalanya. Selain siap modal ya, yang paling penting adalah siap mental. Karena ketika kita siap mental ya, tadi modal itu bukan hal yang paling utama, tapi itu akan menjadi lebih. Jadi mental itu sangat penting, sehingga kita bisa menjalani apa yang kita lakukan, bisnis yang kita jalani itu dengan optimisme yang kuat ya. Insyaallah modal yang paling penting adalah modal dari diri kita. Pernah
memang skala nasional ya, tapi lolos hanya di 10 besar. Alhamdulillah ikut, bahkan saya juga menawarkan diri untuk menjadi binaan dinas-dinas di Kota Bogor yang terkait dengan UMKM seperti dinas perindustrian, dinas koperasi dan usaha kecil, dinas kesehatan seperti itu. Saya dulu di event organizer, ya, kebetulan yang saya pegang juga ya banyak memberikan motivasi atau pelatihan-pelatihan terhadap UMKM, sehingga memang ya dunia UMKM bukan dunia yang baru buat saya, tapi memang ternyata ketika dijalani adalah dunia yang aneh buat saya gitu, karena ide materi pelatihan dengan praktek itu bertolak belakang gitu. Ketika di materi itu digambarkan sangat mudah, tapi ternyata ketika terjun langsung sangat luar biasa, butuh semangat nih. Sangat luar biasa. Inilah keseharian Mang Denny ketika malam hari dan dia harus memproduksi untuk keesokannya, dan juga ia ditemani oleh anggota keluarganya. Namun demikian, ia tetap semangat walaupun sebelumnya Mang Denny mempunyai 4 karyawan. Karena pandemi dan menurunnya omset, ia terpaksa harus merumahkan karyawannya tersebut. Tapi ia optimis selesai pandemi ini akan bangkit kembali dan merekrut karyawannya lagi. Kemudian ia juga optimis untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran yang sebelumnya sampai 30 agen, sekarang turun 20. Produk Mang Denny ini bisa Anda beli di Selera Mart. Jadi kalau kita lihat cara pembuatannya, ini cukup sederhana. Namun tidak semua orang mampu untuk bisa membuatnya. Dan kalau kebetulan Anda pernah melihat kerupuk pangsit ya, yang sering kali kita makan. Nah, cara produksinya ini sama seperti ini. Dan tentu saja tadi mesin yang digiling, kemudian juga menjadi lembaran-lembaran, diiris ya. Kemudian setelah diiris, dipak di bagian kulit pangsit tersebut. Dan kulit pangsit ini bisa digunakan berbagai macam makanan, seperti juga tahu, batagor, siomay, dan sebagainya. Tentu saja Anda ingin merasakan kenikmatan dari gehu pandan, tahu berisi toge khas Bandung, tentu bisa beli di Selera Mart.